Rafael Aluntri Sambodo, ayah tersangka penganiaya keluar terhadap David, diketahui memiliki aset di Sulawesi Utara. Sementara itu tak berselang lama beredar foto Dirjen Pajak Suryo Utomo yang mengendarai motor gede atau moge. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun membubarkan klub moge Blasting Riders DJP. Usai aksi pamer kekayaan Mario Dandi Satrio di media sosial, harta fantastis sang ayah Rafael Aluntri Sambodo pejabat Ditjen Pajak disoroti publik. Rafael ternyata juga merupakan pemilik perumahan elit di Minahasa Utara. Perumahan elit dan 200 unit rumah dibangun sejak 17 tahun lalu. Meski belum pernah bertemu pemilik rumah, namun saat proses kredit rumah, warga diberitahu pemilik rumah adalah Rafael Aluntri Sambodo. Sekitar 10 tahun lalu, owner dari kawasan ini adalah Pak Rafael Aluntri Sambodo. Total harta Rafael dalam LHKPN mencapai 56,1 miliar rupiah, naik 35 miliar rupiah dalam 11 tahun. Terdiri dari tanah dan bangunan 16,42 miliar di Jakarta, Sleman hingga Manado. 2 kendaraan senilai 450 juta rupiah. Harta bergeraknya mencapai 420 juta rupiah, surat berharga 1,51 miliar rupiah, serta giro setara dengan kas 684 juta rupiah. Namun kendaraan Rubicon dan motor gede Harley Davidson tidak tertera dalam LHKPN. Padahal merujuk pada PP nomor 15 tahun 2019, gaji Rafael Aluntri Sambodo maupun Eselon 3 Ditjen Pajak berkisar minimal 40,14 juta rupiah hingga maksimal 51,6 juta rupiah per bulan. Yang terdiri dari gaji pokok Eselon 3, tunjangan kinerja untuk pejabat struktural Eselon 3. Menko Polhukam Mahfud MD meminta sumber harta kekayaan Rafael Aluntri Sambodo diselidiki. Hukum pidana sudah jalan, hukum administrasi sudah jalan juga. Karena bapaknya sebagai pejabat Kementerian Keuangan itu sudah diberhentikan dan kemudian minta mengundurkan diri. Tapi menurut saya mengundurkan diri itu tidak menghilangkan proses hukum. Menko Polhukam meminta agar LHKPN yang dilaporkan Rafael diselidiki dan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Buntut pamer harta keluarga Rafael Aluntri Sambodo hingga viral di media sosial, warga kembali menyoroti foto Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai motor besar. Foto Dirjen Pajak mengendarai motor besar ini pun viral di media sosial menuai beragam kritikan. Menyikapi polemik ini melalui unggahan di media sosialnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani membubarkan klub moge Blasting Riders DJP. Blasting Riders merupakan komunitas pegawai pajak penyuka motor besar. Sri Mulyani menilai hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai Ditjen Pajak. Bahkan meski moge tersebut diperoleh dari uang halal dan gaji resmi karena melanggar azas kepatutan. Sri Mulyani juga meminta Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan dan menyampaikan kepada publik jumlah harta kekayaan serta dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan melalui LHKPN. Sebelum fotonya mengendarai moge viral, Dirjen Pajak Suryo Utomo juga sempat menyayangkan aksi pamer harta pejabat pajak dan keluarganya. Saya mengecam segala tindak kekerasan maupun gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan keluarganya yang dapat menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang berjumlah lebih dari 45.000 pegawai. Foto Dirjen Pajak tersebut merupakan tangkapan layar dari kanal YouTube Blasting Riders yang diunggah 3 tahun lalu. Namun kanal YouTube Blasting Riders saat ini sudah tidak ditemukan dalam pencarian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandi Satrio terkait dugaan harta tidak wajar dalam LHKPN. Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan Mbak Ipi Mariati, juru bicara dari KPK. Selamat malam Mbak Ipi. Malam Mas Rafael. Baik. Mbak Ipi, langsung saja KPK kami dapatkan informasi akan memanggil Rafael Aluntri Sambodo
untuk mengklarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Apa yang ingin digali? Ya, jadi benar bahwa tadi pagi kami telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan terkait dengan koordinasi langkah pemeriksaan lanjutan. Dan KPK juga telah mengirimkan surat undangan untuk verifikasi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 ini. Apa kemudian yang akan diklarifikasi? Tentu yang akan diklarifikasi adalah daftar isian harta yang telah dilaporkan oleh yang bersangkutan di dalam LHKPN-nya. Baik, Mbak Ipi, apakah sudah ada konfirmasi dari yang bersangkutan dalam hal ini Pak Rafael bahwa ia akan hadir atau bagaimana? Konfirmasi untuk kehadiran kami belum dapatkan, tapi kami telah menerima tanda terima bahwa surat undangan KPK telah diterima oleh yang bersangkutan. Oke, Kita Mbak Ipi. berharap tentu yang Ya. bersangkutan besok akan memenuhi undangan KPK. Oke, Mbak Ipi tentu ingin mengklarifikasi terkait dengan harta kekayaannya. Ini apakah memang berangkat dari kasus yang sekarang, oke tentu mungkin ada pengaruhnya ya, kasus yang sekarang mencuat. Tapi selama ini temuan KPK berdasarkan laporan LHKPN terhadap yang bersangkutan seperti apa? Ya, jadi saya pikir begini, saya pikir masyarakat juga perlu untuk kemudian memahami mekanisme yang kita sebut dengan pemeriksaan ataupun klarifikasi di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sebagai salah satu tools pencegahan korupsi, LHKPN ini mendorong kepada wajib lapor, yaitu para penyelenggara negara ataupun wajib lapor lainnya begitu yang dimandati oleh undang-undang untuk menyerahkan LHKPN-nya kepada KPK. Tujuannya sekali lagi adalah untuk transparansi dan sebagai wujud transparansi atau akuntabilitas para penyelenggara negara ini kepada publik. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan begitu ya. Yang kedua, bahwa memang penyelenggara negara selain wajib menyampaikan, dia juga kemudian wajib untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Itu juga harus diingat. Nah, yang ketiga ya, sekali lagi ini adalah juga prinsip dari LHKPN, bahwa di KPK tidak mempermasalahkan harta yang besar begitu ya dari seorang penyelenggara negara. Karena kenaikan nilai harta kekayaan itu adalah sesuatu yang wajar dan mungkin terjadi. Namun demikian, apa yang kemudian KPK lakukan dalam proses pemeriksaan ini adalah bagian dari untuk mengecek begitu ya, untuk memastikan apakah kenaikan tersebut kemudian adalah sesuatu yang wajar. Oke. Yang berikutnya yang kami juga perlu sampaikan bahwa proses pemeriksaan di dalam konteks LHKPN ini sebetulnya ada dua macam. Yang pertama, kami lakukan verifikasi administratif dan validasi atas pengisian harta kekayaan yang kami lakukan kepada seluruh LHKPN yang disampaikan oleh para penyelenggara negara kepada KPK. Setiap tahunnya kami menerima sekitar 385.000 LHKPN. Yang kedua, kemudian ingin saya sampaikan bahwa di dalam proses verifikasi administratif ini yang kami lakukan adalah mengecek kebenaran isian daftar harta yang disampaikan, kemudian kelengkapan dokumen yang harus disampaikan, yaitu berupa surat kuasa atas nama penyelenggara negara, atas nama pasangan, dan juga atas nama anak yang masih berada dalam tanggungan. Jika kemudian kami temukan dalam pengisian harta tersebut ini yang dilaporkan, misalnya ada data yang katakanlah aneh begitu ya, misalnya pada kolom nilai hanya tertulis Rp1 gitu. Nah, ini kami khawatirkan ada kekeliruan dalam proses pengisian. Sehingga kemudian ketika kami temukan data yang tidak sesuai seperti itu, kami akan menghubungi penyelenggara terkait untuk melengkapi ataupun memperbaiki LHKPN-nya. Sebaliknya jika sudah lengkap dan isiannya sudah wajar, kemudian kami akan terbitkan dan publikasikan itu melalui situs ilhkpn.kpk.go.id di mana masyarakat dapat mengakses. Yang kedua adalah jenis pemeriksaan yang kita sebut dengan pemeriksaan yang sifatnya lebih substantif. Pemeriksaan itu untuk memenuhi yang pertama biasanya permintaan dari pihak tertentu. Misalnya untuk kebutuhan penegakan hukum, atau untuk kebutuhan pengawasan, atau juga untuk kebutuhan khusus tertentu misalnya dalam proses seleksi jabatan dan sebagainya.
Kemudian juga pemeriksaan substantif itu apa yang dilakukan. Nah, dalam proses pemeriksaan substantif ini, kami kemudian dapat melakukan penelusuran atau pengecekan terhadap harta-harta yang didaftarkan di dalam LHKPN tersebut. KPK dengan bekerja sama kepada sejumlah instansi, maka kemudian dapat melakukan penelusuran secara elektronik. Oke. Atas aset tersebut. Oke. Misalnya, terkait dengan kepemilikan tanah dan bangunan, maka KPK dapat melakukan penelusuran secara elektronik kepada instansi BPN. Terkait dengan transaksi keuangan misalnya, kami juga dapat kemudian melakukan penelusuran kepada lembaga perbankan dan lain sebagainya. Oke. Baik Mbak Ipi, terakhir Mbak Ipi singkat, jadi KPK belum bisa memastikan apakah ini harta kekayaannya tidak wajar atau belum ya, karena ini masih dianalisis dan juga diperiksa nanti kepada yang bersangkutan. Ya, kalau kita bicara harta wajar atau tidak, biasanya kita salah satunya melihat dari indikasi yang pertama, apakah harta tersebut sangat besar sehingga kemudian tidak match dengan profilnya, gitu, atau justru misalnya nilainya kecil. Nah, ini juga kemudian menjadi pertanyaan. Misalnya, sementara kita tahu bagaimana perjalanan karir ataupun jabatan yang diembannya, maka ini kemudian patut diduga begitu ya, ada sesuatu yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Apakah misalnya kecil karena tidak semua hartanya dilaporkan, atau terlalu besar misalnya, apakah memang terjadi peningkatan yang signifikan karena penambahan harta atau penambahan nilai dan lain sebagainya. Tentu kami akan kemudian mendalami setelah proses penelusuran dan juga dilanjutkan dengan proses klarifikasi yang akan dilakukan. Baik. Mbak Ipi, kita akan tunggu nanti bagaimana hasil pemanggilan KPK dan juga pendalamannya terkait dengan nama Rafael Alun Trisambodo. Tapi terima kasih untuk klarifikasi dan juga waktunya terkait dengan rencana pemanggilan ini. Terima kasih banyak Mbak Ipi Mariati, jubir KPK, sudah bergabung bersama dengan kami di MNC News Prime. Selamat malam. Partai Amanat Nasional melempar isyarat akan mendukung duet Ganjar Erick Thohir. Bagaimana peluang keduanya di Pilpres 2024? Kami hadirkan dialognya usai jeda berikut.